Halo guys, berjumpa lagi dengan aku Alia. Kali ini aku mau bikin pilih kartu general reading dengan tema masihkah dia mengharapkan kamu. Ya, ini aku ngambilnya energi hubungan tanpa status ataupun mungkin mantan juga boleh ya, bagi kamu yang udah kandas gitu. Pokoknya lebih tepatnya aku ngambil energi hubungan tanpa status ya, mungkin gebetan, mungkin mantan ya, pokoknya apapun itu, yang penting bukan couple ya, karena kalau couple di sini nggak masuk ya, karena di sini mengharapkan, apakah dia masih ngarepin kamu gitu ya, masihkah dia mengharapkan kamu. Oke, general reading, masihkah dia mengharapkan kamu. Aku mau adain 5 kartu ya. Oke, masihkah dia mengharapkan kamu? Ya, kamu harus konsentrasi kepada target biar hasilnya lebih resonate. Kalau hasilnya resonate, aku juga ikut seneng guys. Itu kan ngebantu kalian juga gitu ya. Jadi nggak perlu reading private kalau emang hasilnya resonate. Tapi kalau nggak resonate, kamu bisa dong personal reading. Oke, sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih buat kamu yang udah nggak skip iklan, karena ini mendukung channelku. Dan buat kamu yang suka menyimak juga terima kasih. Oke, masihkah dia mengharapkan kamu? Ini aku mau adain 10 kartu ya. Biar nanti kebaca semua energinya gitu. Aku lebih suka 10 sih. Ya, nanti juga mau adain batunya. Masihkah dia mengharapkan kamu? Oke, bentar aku cek dulu berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 2 lagi ya berarti. Oke, masihkah dia mengharapkan kamu? Oke guys, ini silahkan kamu mau pilih yang mana guys, teman-teman semua. Oke, aku pikir udah banyak nih, udah 10 biji, 10 biji, 10 kartu. Ya agak lama ya, karena ini 10 kartu. Oke, nih coklat, ini putih, ini hijau, ini biru, dan terakhir ungu. Oke, kamu mau pilih yang mana? Kalau butuh waktu lama bisa di pause videonya, targetkan kepada seseorang yang kamu tuju biar hasilnya lebih resonate atau cocok untuk kamu ya. Oke, itu udah ada 5 kartu. Silahkan mau pilih yang mana. Kalau butuh waktu lama di pause videonya. Oke, aku anggap kamu udah milih. Oke, siapa yang pilih file pertama? Batu coklat. Oke, masihkah dia mengharapkan kamu?
ya, intinya berharap apapun di sini nanti akan kebaca ya guys. Waduh, ini di sini kamu sama dia dari yang aku lihat ini energinya mantan. Yang bagi yang pilih file pertama, energinya mantan, dimana kamu sama dia sudah putus atau sudah kandas di sini ya. Dari yang aku lihat, dia yang mengkhianati kamu, kamu yang hancur sekali, kamu yang sakit hati sekali kepada dia ya, karena kamu udah serius, udah fix sama dia, kamu udah ya pokoknya buat dia gitu, pokoknya kamu di sini udah serius ya. Di sini kelihatan banget energinya mantan, tidak ada gebetan di sini, mantan aja. Kalaupun gebetan juga kalian gak jelas gitu ya, gak ada titik temu dari hubungan kamu sama dia gitu. Ya di sini kelihatan kebanyakan sih energi mantan. Mungkin mantan gebetan juga boleh, intinya mantan di sini ya, mantan istri atau mantan suami juga boleh, intinya mantan. Di sini kelihatan banget dia sudah gak bisa sama kamu ya. Karena di sini dia sudah berbohong ke kamu, dia udah mengkhianati kamu, dia udah mencurangimu, dia sudah pokoknya mengecewakan kamu di sini. Ya, karena dia sudah mengecewakan kamu, ini membuat dia tidak mau terus membebani kamu. Sebenarnya dia di sini ada rasa sama kamu. Di sini dia sayang banget dan cinta banget sama kamu. Cuman masalahnya emang ini karakter dia gitu. Karakter dia yang belum bisa berkomitmen atau belum bisa jadi seperti yang kamu mau itu. Jadi dia sadar betul kalau dirinya itu nggak pantas buat kamu. Dia sadar kalau dia itu tidak layak untuk kamu. Di sini memang dia menyadari betul kalau dia itu sangat egois, dia itu sangat tidak mau ngalahan, dia itu selalu yang membuat kamu sedih, membuat kamu nangis. Di sini dia menyadari itu, tetapi memang kondisinya sekarang dia tidak mau gitu ya, tidak mau terus-terusan membebani kamu. Sebenarnya kalau dibilang berharap, ada harapan, dia masih berharap, cuman karena dia merasa nggak pantas, dia merasa selalu nyakitin kamu, dia mengkhianati kamu, pokoknya di sini dia merasa kalau dia itu udah sangat buruk, tidak pantas untuk kamu. Dengan gitu akhirnya dia memilih untuk melepaskan kamu agar kamu bisa mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Oh, di sini dia intinya udah kayak pokoknya ngedoain kamu, berharap kamu bahagia gitu dengan orang baru. Selain itu juga dia sering ya, di sini sering mimpiin kamu, di sini sering kepikiran kamu. Kalau mau tidur sebenarnya masih di sini dia masih tahu betapa hancurnya kamu yang dikhianatin sama dia atau disakitin. Tapi di sisi lain juga dia bingung kenapa dia menjadi seperti ini gitu ya. Ada The Devil. Ini memang menunjukkan karakter dia yang masih labil atau yang masih belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Dia menyadari hal itu. Makanya karena itu dia memilih untuk pergi, untuk meninggalkan kamu atau tidak mengejar kamu atau tidak memperjuangkan kamu. Karena emang udah nggak ada harapan. Karena dia hanya berharap kamu mendapat pengganti yang jauh lebih baik daripada dia, yang lebih mapan, yang lebih oke, yang lebih menghargai kamu, yang lebih pokoknya jadi yang lebih baik aja gitu ya. Dia berharap kayak gitu karena dia tahu kamu tuh orang yang baik. Makanya intinya di sini dia lebih melepaskan dan membiarkan kamu mendapat penggantinya, meskipun di sini kamu sangat hancur sekali ya, karena kamu kan udah fix sama dia, udah serius, udah hubungannya nggak main-main gitu. Tapi ternyata dia kayak gitu ke kamu. Ya, jadi di sini emang lebih dominan karakter dia yang
kuat atau egonya dia yang sangat tinggi. Ini yang membuat dia sulit untuk bertahan sama kamu, karena emang dia itu sebenarnya udah berusaha ya, dia berusaha untuk setia, dia berusaha untuk jadi seperti yang kamu mau, tapi nggak bisa di sini karena emang dia itu jiwanya jiwa petualang yang masih mencari-cari, yang masih belum menemukan kepuasan gitu ya. Jadi di sini dia memang hanya berharap kamu mendapat pengganti yang jauh lebih baik daripada dia. Dia tidak berharap kamu untuk kembali sama dia, karena itu akan semakin membebani dia dan membebani kamu. Di sini emang udah tidak baik hubungannya, udah sangat ya pokoknya nggak enak gitu ya, udah sangat menyakitkan kayak gitu sih ya. Jadi bagi kamu yang pilih file pertama, saran aku biarin lepaskan dia ya. Di sini kamu disarankan move on, karena emang itu adalah pilihan dia, dan dia bukan yang terbaik untuk kamu. Seperti yang tadi dia katakan, kalau dia itu ingin kamu mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada dia. Berarti emang dia itu bukan yang terbaik untuk kamu. Jadi di sini kamu disarankan untuk move on, untuk mencari pengganti yang jauh lebih baik daripada dia. Karena emang sekarang kalian ini ditakdirkan untuk berpisah atau putus. Karena emang sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, jadi intinya dari readingan yang pilih file pertama, dia hanya berharap kamu mendapat pengganti yang jauh lebih baik daripada dia. Dan dia juga berharap kamu bahagia dan move on darinya. Dia tidak mau terus-terusan kamu terbelenggu olehnya. Ya, jadi kayak gitu bagi kamu yang pilih file pertama. Kurang lebih itu aja, oke? Siapa yang pilih file kedua? Batu putih. Oke, masihkah dia mengharapkan kamu? Seperti biasa aku ingetin, kalau ini general reading. Kalau nggak cocok jangan dipaksain ya guys. Karena ini sifatnya umum, jadi tidak hanya untuk kamu itu ya. Semoga cocok ya, biar kamu dapat biar kamu mendapat petunjuk gitu, bagaimana harus kehidupan kamu selanjutnya. Oke, di sini terlihat kamu sama dia ini udah nggak ada komunikasi ya. Ini bener-bener mantan sih, mantan banget. Ini mantan, ini energinya mantan lagi. Oh my gosh, jadi ini hubungan tanpa status tapi mantan statusnya. Oke, di sini terlihat sekali kalau dia itu di sini intinya memang dari yang aku lihat dia berselingkuh atau menyelingkuhi kamu atau menjadikan kamu selingkuh. Ada 3 macam itu. Bisa jadi kamu jadi selingkuhannya atau simpanannya, bisa jadi kamu yang diselingkuhi olehnya, intinya kayak gitu. Tapi di sini udah nggak ada komunikasi. Di sini juga udah lumayan ya, nggak ada kontak atau intinya udah terputus komunikasi, terlihat sekali. Jadi memang di sini dari yang aku lihat, selama kamu sama dia, kamu udah dimanfaatin. Ya, di sini kamu dimanfaatin oleh dia, entah itu hubungan atau keuangan. Di sini ada 2 macam, bisa jadi pokoknya memanfaatkan keuanganmu atau hubungan ini gitu. Dan setelah dia mendapatkan semua ini, dia lalu pergi gitu aja, atau mutusin kamu, memblokir semua sosmed atau nomor kamu. Di sini kelihatan kamu yang sekarang galau banget itu. Karena kamu udah berkorban untuk dia, kamu segalanya udah kasih buat dia, tapi ternyata dia malahan mengkhianati kamu atau pergi dari kamu begitu. Ya. Di sini juga terlihat kamu yang selalu ngasih ya, dia belum ada korban apapun, dia belum mengeluarkan apapun. Intinya memang di sini kamu yang dominan, memperjuangkan dia atau berkorban untuk dia. Ya, dari yang aku lihat saat ini
dia sudah baik-baik saja, dia sudah move on, dia udah nggak peduli dengan kamu, dia sudah menganggap semuanya udah selesai gitu ya. Dengan dia memblokir kamu atau tidak ada kontak atau tidak ada komunikasi, dia menganggap sudah nggak ada apa-apa, udah selesai gitu. Di sini justru kamu yang merasa ingin dia ngembaliin keuanganmu atau ngembalikin apa yang pernah kamu kasih ya. Di sini kamunya berharap dia mengembalikan sesuatu yang sudah kamu berikan kepadanya. Jadi intinya di sini kamu yang masih terbebani ya. Di sini kamu yang masih ya ingin dia itu kembali, ingin dia itu berharap ke kamu, ingin dia itu menghubungimu. Intinya di sini kamu yang masih galau gitu. Ya, jadi intinya kamu sangat galau sekali saat ini. Kenapa dia memperlakukan kamu seperti ini? Kenapa dia tega kayak gini ke kamu? Kenapa dia bisa-bisanya diam-diam menipu kamu atau memanfaatkan kamu? Tapi di sini juga kamu ada rasa penyesalan kenal dia ya. Jadi meskipun kamu melihat readingan ini, kamu juga merasa ada penyesalan. Telah ngasih ke dia, berkorban untuk dia, memperjuangin dia. Di sini kamu ada rasa penyesalan itu, padahal diam-diam dia mengkhianati kamu atau mencurangi kamu, begitu. Ya, di sini yang seperti tadi aku bilang, dia udah move on, dia udah baik-baik aja, dia udah dia sudah beranggapan bahwa kita udah selesai, kita udah nggak ada apa-apa, kita udah nggak ada status, dan aku udah bahagia gitu. Di sini dia sama sekali tidak mengharapkan kamu, karena kalau dia kembali ke kamu nanti di sini dia takut ditagih apa yang pernah kamu kasih dan lain sebagainya. Dia takut kamu mengungkit-ungkit itu. Makanya di sini dia tidak mengharapkan kamu sama sekali. Dia juga nggak merasa bersalah ataupun merasa gimana-gimana ya, kayak orang lupa ingatan gitu, kayak orang amnesia gitu aja sih ya. Jadi di sini memang dia beranggapan udah selesai, udah nggak ada apa-apa gitu. Ya, jadi intinya dia sudah tidak mengharapkan kamu lagi. Dia juga sudah tidak peduli denganmu, mau kamu lagi ngapain kayak, mau kamu bagaimana kayak, udah bodo amat. Karena di sini jelas sekali dia tidak mencintai kamu, dia hanya memanfaatkan kamu. Entah itu memanfaatkan hubungan ataupun keuangan di sini. Ya, dia tidak benar-benar mencintaimu. Karena kalau dia mencintaimu, dia tidak akan pernah memanfaatkan kamu ataupun mengambil sesuatu yang kamu punya gitu. Di sini jelas sekali ini hubungan yang udah toksik ya. Jadi mantanmu ini emang kayak gini orangnya. Dari yang aku lihat juga dia sebelumnya pernah memanfaatkan orang lain juga. Jadi tidak hanya kamu korbannya. Jadi sebelum-sebelumnya juga udah ada gitu. Ya, jadi bagi kamu yang pilih file kedua, saran aku udah lepasin aja, biarin, ikhlasin apa yang pernah kamu kasih ke dia, jadikan semuanya pelajaran agar kedepannya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama dengan mengorbankan segala yang kamu punya untuk dia. Ya, jadi kamu harus bisa lebih peduli kepada diri kamu, biar kamu tuh lebih bisa mencintai diri kamu gitu ya. Jadi intinya begitu aja bagi kamu yang pilih file kedua. Jadi dia tidak mengharapkan kamu lagi ya. Semoga kamu bisa move on, healing, dan jangan dislike dong ya. Jangan dislike, kasihan aku. Karena aku udah nolongin kamu, celah. Bercanda guys ya, intinya terserah. Intinya begitu dari yang aku lihat ya. Jadi gitu aja sih bagi kamu yang pilih file kedua ya. Sarannya udah aku kasih. Ya, semoga ini bisa membantu kamu. Oke? Apa yang pilih file ketiga? Batu hijau. Oke, masihkah dia mengharapkan kamu? Hubungan tanpa status. Energinya apa ya? Yuk kita lihat. Ya, seperti biasa aku ingetin, kalau ini adalah general reading ya guys. Jadi kalau nggak cocok jangan dipaksain. Kalau cocok ya bagus, berarti ini untuk kamu. Kalau nggak cocok kamu personal reading aja ya. Oke, di sini terlihat sekali bagi kamu yang pilih file 3,
dari yang aku lihat ada sebagian yang hubungannya itu rumit banget ya. Di sini terlihat sekali ada yang mantan tapi ada yang gebetan, ada dua macam. Oke, mau aku bacain yang mantan dulu di sini, habis itu gebetan ya. Oke, aku mau lihat yang energi mantan dulu karena berbeda ini energinya. Oke, bagi kamu yang mantan, dia udah tidak bisa untuk next sama kamu karena udah sakit banget ya. Di sini dia udah merasa hancur, dia udah merasa tidak bisa ya untuk lanjut sama kamu. Di sini emang kamu sama dia putusnya itu karena perbedaan ya. Bagi kamu yang mantan, emang perbedaannya itu bisa macam-macam, perbedaan umur, perbedaan agama, ataupun perbedaan kasta, ataupun perbedaan status gitu. Jadi intinya perbedaan yang membuat kalian tuh putus. Padahal di sini kamu sama dia saling mencintai banget ya. Jadi dia di sini bener-bener, kenapa sih mencintai kamu sakit ini gitu. Dianya kayak ngerasa kok bisa ya aku bertemu dengan orang yang kayak kamu, yang benar-benar membuatku tuh hancur sekali. Jadi dia baru kali ini benar-benar hancur gitu. Ya intinya di sini energinya mantan. Jadi mantan kamu itu sejujurnya dia masih kepo di sini ya. Dia masih pengen tahu, kegiatan kamu. Di sini dari aku lihat masih ada sosial media yang bisa dia lihat gitu, masih kepo gitu di sini. Tapi di sini dia udah nggak bisa berharap sama kamu lagi karena emang bagaimanapun kalian udah selesai. Karena perbedaan ini yang membuat kalian tidak bisa untuk bersama. Jadi intinya kalian sendiri yang membuat batasan-batasan, baik kamu maupun dia, memang yang mempermasalahkan perbedaan tersebut. Sebenarnya kalau kalian tidak mempermasalahkan perbedaannya, di sini tidak ada masalah. Di sini akan baik-baik aja, di sini akan berjalan-berjalan aja. Tapi karena kalian sendiri yang mengkotak-kotakan, yang membuat batasan itu, akhirnya membuat kamu dan dia untuk selesai atau berpisah. Jadi dia udah tidak mengharapkan kamu apa-apa lagi karena memang bener-bener kita itu kayak udah takdir untuk berpisah gitu dari yang energi mantan. Jadi kayak gitu, bagi yang mantan dia beranggapan udah gak bisa lagi. Apalagi di sini baik kamu maupun dia sama-sama ego ya, sama-sama tidak mau ngalah, sama-sama maunya menang sendiri gitu. Otomatis ini yang membuat dia itu ya udahlah capek. Semakin kamu dan dia tidak ada yang mengalah, di sini dia semakin lelah gitu. Akhirnya jalan terbaiknya adalah putus atau selesai. Dengan gitu semuanya akan melebur ya. Jadi dia sudah tidak berharap kamu lagi. Dia udah menganggap ya udah sih, berarti perpisahan ini adalah yang terbaik begitu. Bagi yang energinya mantan, oke? Jadi itu aja bagi yang energinya mantan. Saran aku ya udah sih ya, karena bagaimanapun kalian yang membuat batasan tersebut, kalian yang mempermasalahkan perbedaan tersebut, dan kalian juga yang memutuskan untuk selesai ya. Jadi ya udah, mau gimana lagi? Orang itu kalian sendiri yang membuat batasan. Kalau kalian tidak mempermasalahkan batasan-batasan tersebut, tidak akan kenapa-napa. Di sini akan baik-baik saja gitu. Ya jadi itu aja. Kalau emang kamu masih mau sama dia, kalau masih berharap dia, kamu harus menerima dia sepenuhnya. Tidak perlu mempermasalahkan perbedaan gitu. Oke, itu bagi yang energi mantan. Dan bagi yang energi gebetan, di sini dari yang aku lihat kamu sudah tidak ada komunikasi sama dia, benar-benar hilang gitu. Di sini dia bagaikan hilang di telan bumi, ataupun kamunya yang memang menghilang, pergi gitu aja. Jadi mirip sih ini dengan energi mantan, mirip, cuman di sini emang kalian sama-sama mempermasalahkan perbedaan. Di sini bagi kamu yang gebetan, kamu mempermasalahkan perbedaan kamu dengan dia ya. Mungkin dia kurang cakep, atau mungkin dia
bukan tipe ideal kamu, padahal kamu di sini merasa kalau dia ini yang terbaik. Dia ini yang paling berbeda di antara orang-orang yang pernah kamu kenal. Dia ini orang yang paling memahamimu, dia ini orang yang benar-benar tulus kepada kamu, tetapi di sini kamu yang membatasi perbedaan itu. Ya, jadi di sini bagi yang energinya gebetan, dia udah pasrah gitu aja ya, dia udah pasrah karena kalau dia ini tipikal orang yang kalau kamu sudah tidak menerima dia, berarti ya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada yang bisa dipaksain gitu. Jadi nih bagi yang energi gebetan udah nggak ada komunikasi, udah bener-bener selesai, kayak udah hilang gitu ya, udah bener-bener ya pokoknya selesai gitu aja. Jadi dia itu udah nggak berharap sama kamu. Di sini dia kayak lebih menyerahkan kepada Tuhan gitu ya. Di sini dia memang tipikal orang yang tidak memaksa gitu. Jadi dia udah lebih pasrah aja. Kalau memang nanti kamu datang kepada dia ya berarti kamu udah menerima perbedaan ini gitu. Ya, semua perbedaan apapun bisa jadi mungkin pokoknya di sini emang banyak perbedaan gitu. Kalau kamu menerima perbedaannya, maka dia pun akan menerima. Tapi kalau kamu tidak menerima, ya dia pun juga sama tidak bisa menerima ya. Jadi ini kamu yang mengkotak-kotakan, kamu yang membatasi, kamu yang membuat perbedaan itu. Sebenarnya perbedaan itu indah kalau saling menghargai. Tapi dari yang kulihat di sini, kamu yang masih kepo sama dia ya, meskipun kamu sendiri yang menjauhi dia atau memilih untuk tidak menghubunginya atau tidak ada komunikasi sama dia, tapi di sini kamu sendiri yang kepo sama dia, kamu sendiri yang terus-terusan mikirin dia, kamu sendiri yang akhirnya galau gitu ya. Di sini kamu memang masih berharap sama dia ya, tapi di sini dia udah nggak berharap ke kamu karena dia tipikal orang yang simple. Kalau kamu masih mempermasalahkan perbedaan ini, ya udah berarti aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa berharap kamu gitu, karena dia udah lebih menyerahkan kepada Tuhan semesta alam begitu ya. Jadi di sini memang terlihat sekali kalau dia itu tipikal orang yang udah pasrah gitu sih ya, lebih surrender gitu ya. Jadi ya udah gitu. Kalau emang kamu masih mau kenal dia atau masih mau ada komunikasi atau masih pokoknya masih mau ada hubungan sama dia, ya berarti di sini kamu yang harus maju gitu sih ya, karena dia udah menerima kamu apa adanya, tapi di sini kamu yang nggak terimaan. Ya, jadi intinya readingannya di sini bagi yang pilih file 3, kamu yang membatas-batasi, kamu yang membuat perbedaan itu, kamu yang meribetkan perbedaan ini ya, baik energi mantan maupun gebetan. Tetapi di sini sama masalahnya, yaitu mempermasalahkan perbedaan. Jadi intinya dia tidak mengharapkan kamu, dia udah menyerah atau berpasrah gitu. Jadi intinya begitu aja sih bagi kamu yang pilih file 3. Jadi sama ya, pokok masalahnya di sini adalah perbedaan. Jadi untuk kamu mau lanjut sama dia, kenal sama dia, maka jangan permasalahkan perbedaannya. Kamu harus menerima perbedaannya, karena perbedaan itu kan indah begitu sih. Ya, jadi itu aja. Kalau saran aku pribadi untuk kamu ya kembali lagi kepada kamu. Kalau kamu masih mempermasalahkan perbedaan ya udah, berarti kamu yang membatasi diri gitu toh. Jadi kalau emang kamu tidak mempermasalahkan perbedaan ini ya nggak akan ada masalah gitu. Ya, jadi kamu orang yang ribet bagi yang pilih file 3. Oke, jadi itu aja ya bagi kamu yang pilih file 3 ya, oke. Siapa yang pilih file ke-4 batu biru? Oke, masihkah dia mengharapkan kamu? Oke, di sini kelihatan
Ya, bentar ya. Oke. Dari yang aku lihat, bagi kamu yang pilih file keempat, ini masalahnya agak-agak rumit. Ada yang sebagian kamu gebetan, ada juga yang mantan. Tapi ini energinya mirip sih, sama ya. Intinya ada yang mantan dan ada yang gebetan. Tetapi di sini masalahnya ya, kamu merasa dia itu udah ada yang lain gitu. Intinya di sini kayak ya intinya kamu sama dia udah jauh di sini ya. Ada sebagian yang udah nggak ada komunikasi di sini. Baik kamu maupun dia sama-sama nggak mau ngalah ya. Di sini nggak pada mau ngalah karena masih sama-sama keras kepala banget. Di sini sih terlihat ada orang ketiga juga ya. Orang ketiganya ini bisa dari pihak kamu maupun dari pihak dia. Intinya energinya ini banyak banget sih bagi kamu yang pilih file keempat ya. Di sini memang terlihat tidak hanya kamu dan dia, tapi ada orang lain juga. Dari yang aku lihat sih kebanyakan dari pihak kamu di sini ya. Dari yang aku lihat kamu yang udah ada pasangan, otomatis di sini kamu yang tadinya kenal sama dia iseng-iseng, mungkin di sosial media atau di mana gitu, intinya kenal iseng aja gitu. Tetapi ternyata kamu malah baper sama dia. Di sini juga terlihat sekali ya, yang tadi aku bilang kamu udah ada pasangan, tapi di sini kamu masih kepo. Apa dia masih penasaran sama aku? Apa dia masih ngarepin aku gitu? Di sini sih lebih ke hubungan tanpa status banget ya. Bagi yang pilih file keempat ini emang banyak energi hubungan tanpa status. Di sini bisa jadi pihak dia juga udah ada pasangan, pihak kamu pun udah ada pasangan ya, jadi sama-sama berpasangan. Tetapi memang kamu sama dia itu intens, selama kenal tuh intens banget, meskipun kamu sama dia sama-sama keras kepala, sama-sama saling dominan gitu ya, saling dominan, saling kalau kekanakan dua-duanya, kalau lagi dewasa dua-duanya. Di sini juga dia baik sih, dia bikin kamu baper ya, mungkin dia ngasih sesuatu ya, di sini dia ya pokoknya fix bikin kamu baper. Jadi baru kali ini kamu ketemu orang ini bener-bener baper ya, meskipun kamu udah ada pasangan, tapi kamu nggak pernah seintens ini selain dengan orang ini. Intinya kayak gitu sih. Dari yang aku lihat dia itu sekarang udah pasrah sih di sini ya. Kan tadi readingan ini temanya masihkah dia mengharapkan kamu ya. Di sini dia udah lebih pasrah ya. Dia udah lebih menyerahkan kepada Tuhan aja, karena dia tahu kalau kamu itu tipikal orang yang rumit. Dia tahu dan memahami kamu banget kalau kamu tuh rumit gitu, saking rumitnya sampai-sampai dia sendiri pasrah gitu. Di sini dia emang udah berubah ya, kayak lebih pasrah. Yang tadinya dia tuh ngebet banget atau selalu ngejar-ngejar kamu, selalu nangkepin kamu, di sini dia udah tidak gitu lagi. Dia kayak lebih nyerah gitu atau pasrah, karena semakin dia ngejar-ngejar kamu, dia semakin lelah gitu. Dia di sini emang berusaha untuk menjauhi kamu, atau ya kayak lebih pasrah sih di sini. Jadi kalau untuk berharap, sejujurnya masih berharap banget, tetapi dia tidak memaksakan harapan tersebut untuk lanjut sama kamu. Dia kayak lebih mau pasrah aja gitu. Kalau emang nanti kita ada jalan juga pasti Tuhan ngasih jalannya kok dengan mudah. Tapi kalau kita nggak ada jalan, pasti Tuhan akan memisahkan kita. Jadi kayak gitu sih, lebih kepada berserah. Jadi di sini juga terlihat sekali
dia orangnya kayak ya udah berusaha melupakan kamu gitu. Dia berusaha, ya udah sih, semakin ingat kamu tuh kayak semakin menyakitkan. Jadi di sini tidak hanya kamu yang merasa intens, dia pun sama itu. Dia pun berat banget dengan rasa ini. Tetapi ya udah sih, kayak yang tadi aku bilang, dia udah nggak berharap kamu. Dia kayak lebih pasrah atau berserah kepada Tuhan. Kalau memang kamu sama dia nanti bisa bersama, berarti itu emang jodoh. Jadi kayak gitu. Tapi kalau emang kamu sama dia nggak bersama, berarti emang gak jodoh. Jadi dia itu tipikal orang yang simple, ya, sesimpel itu. Di sini justru kamunya yang sangat-sangat galau ya. Di sini kamunya yang sangat-sangat merasa tersakitin gitu ya. Di sini kamunya yang merasa seperti dia itu egois banget. Padahal di sini dia nggak ada maksud egois sih, karena dia tahu posisinya, apalagi kayak kamu tuh rumit gitu. Ya, jadi yang tadi aku bilang ada salah satu yang udah ada pasangan. Jadi otomatis ini bikin dia itu kayak lebih pasrah sih, nggak mau terlalu terikat atau terlalu ngejar kamu lagi ya. Intinya energinya gitu. Ini rumit sekali sih ya, berat banget juga. Intinya sama-sama menyakitkan ya, baik pihak kamu maupun pihak dia. Di sini sama-sama bener-bener saling nggak karuan gitu ya, galau banget, nggak ngerti harus gimana lagi gitu ya. Ya udah, kalau kayak gitu sih kayak terserah kamu maupun dia ya. Jadi intinya sih dia udah nggak mengharapkan kamu, dia udah pasrah. Kalau emang jodoh nggak akan kemana, tapi kalau emang jodoh pasti Tuhan akan memberikan jalannya. Karena di sini ada The Magician, dia mengharapkan keajaiban dari semesta. Kalau emang nanti ada jalan untuk sama kamu, juga nanti kamu akan pisah atau putus sama pasangan ini, maupun dia pun putus sama pasangannya. Jadi sesimpel itu. Jadi intinya dia hanya berharap keajaiban dari Tuhan ya, tidak untuk ngebat-ngebat next sama kamu, tidak untuk terobsesi sama kamu. Jadi kayak udah surrender gitu ya. Jadi gitu aja bagi kamu yang pilih file keempat. Kalau untuk saran aku pribadi sih ya, sekarang tergantung di kamu. Kalau kamunya ngerasa mencintai dia, kalau kamunya merasa terlalu intens sama dia, terlalu benar-benar mau sama dia, kamu juga harus memantaskan diri untuk sama dia. Tinggalin pasanganmu ini gitu. Jadi kamu juga jangan egois, karena baik kamu maupun dia harus sama-sama melepaskan kalau emang mau bersama. Jadi intinya gitu, dia lebih ke berserah atau berpasrah kepada Tuhan tentang soal kamu. Dia kayak nggak terlalu ngebat juga atau terobsesi untuk mengharapkan kamu, karena dia percaya kalau emang kamu sama dia bisa bersama, itu adalah anugerah atau keajaiban dari Tuhan ya. Jadi itu aja bagi kamu yang pilih file keempat ya. Oke. Siapa yang pilih file kelima? Batu Ungu. Masihkah dia mengharapkanmu? Kita lihat ya. Oke, di sini terlihat sekali. Sebentar ya. Ini energinya mantan ya. Energinya mantan. Entah mantan gebetan atau mantan suami atau mantan istri atau mantan pasangan atau mantan apapun, intinya mantan di sini ya. Dari yang aku lihat di sini kamu yang sangat galau ya. Di sini kamu masih galau banget setelah putus dari dia atau pisah dari dia. Jadi ada ketergantungan di sini. Kamu tuh yang biasanya sama dia, yang biasanya ya intinya ada ketergantungan dari kamu soal dia. Tapi setelah kamu putus sama dia, di sini kamu merasa ada yang hilang gitu. Kamu merasa ada yang hilang banget dari kehidupan kamu. Dari yang aku lihat di sini,
kamu sama dia memang pisah karena mungkin ada perbedaan ataupun ada yang terlalu dominan. Kalau untuk berselingkuh nggak ada sih di sini, kayak pisahnya itu ada bermacam-macam ya. Mungkin karena perbedaan yang tadi aku bilang, mungkin juga karena jarak yang terlalu jauh, atau mungkin baik kamu maupun dia di sini memang sudah bosan ataupun gimana gitu ya. Di sini intinya putusnya itu tidak karena pengkhianatan sih ya, karena emang mungkin pas itu lagi emosi kamu yang mutusin dia ataupun gimana. Intinya kayak lebih terlalu mendadak gitu putusnya tuh, kayak tiba-tiba putus gitu aja ya, intinya kayak gitu ya. Jadi di sini kamu pada saat emosi maupun dia mengambil resiko untuk putus. Tapi setelah putus di sini kerasa dari kamunya tuh, kerasa banget ya. Mungkin kamu yang mutusin dia ya, kemungkinan sih ya kayak gitu sih, kamu yang mutusin dia. Lalu setelah putus kamu pikir dia akan ngejar kamu. Di sini kamu berharap dia yang ngejar kamu berharap dia yang pokoknya intinya kamu yang berharap dia yang ngajakin balikan dan lain sebagainya. Tetapi di sini dia udah ngerasa sakit gitu ya. Dia udah ngerasa ya udah kamu yang mutusin kok gitu. Masa aku yang mau ngejar gitu. Di sini dia emang tipikal orang yang sulit untuk kembali dengan mantannya. Di sini kelihatan banget dia punya pendirian yang kuat, punya prinsip yang kuat. Kalau udah putus ya udah putus gitu. Jadi sih di sini emang kamu sama dia itu awalnya tuh kayak cuman temen aja ataupun ngejalin gitu aja, kayak ya kayak nggak ini gitu loh, ya kayak temen gitu. Tapi ternyata setelah menjalin, setelah berpacaran kok malah jadi begini banget, terlalu kamunya berlebihan gitu. Padahal dianya kamu udah tahu karakter dia kayak gimana, tapi kamunya di sini masih aja berlebihan. Ini otomatis membuat dia tuh capek gitu. Akhirnya di sini intinya putus karena hal-hal sepele sih di sini ya. Dari yang aku lihat juga dia baik banget sama kamu, makanya kamu sekarang galau. Kamu pengen dia balik sama kamu. Tapi di sini dari yang aku lihat dia udah lebih pasrah sih. Dia kayak nggak mau kayak gini gitu loh. Dia nggak nyaman. Apalagi yang tadi aku bilang, dia bukan tipikal orang yang akan kembali dengan mantannya. Jadi otomatis terlihat sekali dia itu hanya ingin menjalin hubungan yang nyaman itu. Jadi kalau kamu masih ada kontak ataupun masih berinteraksi dengan dia, ya otomatis dia beranggapannya ya udah, berarti kalau emang masih ada interaksi ya kita cuman gini-gini aja gitu. Apalagi di sini terlihat sekali kalau dia itu bukan tipikal orang yang akan kembali kepada mantan. Jadi di sini dia sangat shock sih ya. Jadi kayak kecewa, dia kecewa sekali dengan kamu di sini. Seperti yang tadi aku lihat, kebanyakan kamu yang mutusin, tapi ini energinya bisa kebolak-balik sih ya. Ya jadi di sini dia udah nggak mengharapkan kamu. Dia kalau maunya kalau emang kamu masih ada untuk bertemu sama dia atau berinteraksi sama dia, dia kayak lebih ya udah santai aja gitu. Pokoknya jalanin aja apa adanya. Karena di sini dia bukan tipikal orang yang mementingkan sebuah status hubungan. Dia yang orang yang mencari kenyamanan gitu. Dia tipikal orang yang mencari kenyamanan, kedamaian, bukan status-status gitu sih. Jadi dia udah gak mengharapkan kamu, dia hanya merasa mencari kenyamanan dan kedamaian saja. Karena di sini kalau semakin mengekang sebuah status, justru nanti baik kamu maupun dia yang akan tertekan. Karena di sini emang dari yang kulihat kamu masih remaja ataupun ya masih di bawah 30 ya. Jadi wajar banget sih, ini masih ada sisi kekanakan, masih ada sisi labil dan lain sebagainya. Jadi di sini dia memang masih belajar
bagaimana menanggapi sebuah sikap ataupun masalah begitu. Ya, jadi mantanmu ini memang tipikal orang yang mencari kenyamanan. Di sini dia udah nggak berharap kamu, dia hanya ingin mencari kenyamanan aja. Kalau emang jodoh nggak akan kemana, bagi dia kan kayak gitu. Jadi maksud aku, saranku itu ya udah kamu ikutin alur dia aja. Kalau emang dia maunya kayak gini ya udah, apa yang kamu harapin dari dia gitu loh. Kamu juga udah kenal dia, kamu juga udah memahaminya, kamu juga udah tahu dia tuh orangnya yang kayak gimana, karakternya gimana. Jadi apa yang kamu resahkan gitu loh ya. Oke, jadi begitu aja. Dia udah nggak berharap kamu, dia ingin mengalir apa adanya, maunya tuh damai, mencari kenyamanan. Kalau emang jodoh nggak akan kemana, bagi dia kayak gitu. Jadi sekarang tinggal di kamunya. Kalau emang kamunya mau memahami dia ya silahkan, kamu sabar menghadapi dia ataupun hubungan tanpa status ini ataupun udah mantan ini ya. Kalau memang kamunya nggak mau kayak gini terus ya aku saranin ya udah, kamu saatnya untuk pergi gitu, move on, cari yang lain, cari orang yang seperti yang kamu mau, cari orang yang bisa menerimamu ya. Jadi sesimpel itu ya bagi kamu yang pilih P5. Jadi gitu aja. Oke, aku pikir udah lebih dari cukup. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bye bye.